Baik, selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini Bapak akan mengenalkan tentang apa sih mata pelajaran akhlak tasawuf di kelas 12 MAPK itu. Mungkin ini sebagai gambaran awal, bahwa saya nanti akan belajar seperti apa sih. Seperti itu. Mungkin teman-teman sebelumnya juga sudah belajar akhlak tasawuf, akan tetapi di kelas 12 ini akan ada pendalaman tentang materi-materi akhlak tasawuf di kelas sebelumnya. Sekilas tentang mapel akhlak tasawuf kelas 12 ini, pada mata pelajaran ini di bab awal kita akan membahas tentang konsep tasawuf lebih mendalam. Salah satunya adanya bagian tasawuf falsafi dan juga tasawuf amali. Mungkin nanti akan lebih jauh dibahas di bab pertama. Kemudian salah satu fokus kajian pada mapel akhlak tasawuf kelas 12 MAPK adalah tarekat, yang mana tarekat ini sebagai jalan untuk membersihkan diri dan menjaga hawa nafsu. Ketika seorang itu sudah siap dalam hal syariat, maka orang itu akan naik pada level berikutnya, yaitu tarekat. Tarekat ini sebagai jalan atau upaya kita untuk membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu. Kemudian selain itu mapel ini akan membahas tentang tasawuf sebagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah modern. Jadi sebagai contoh, kita sebagai masyarakat modern itu kebanyakan lebih mengejar dunia, lebih mengejar keuangan finansial dan sebagainya, sehingga dalam hati mereka itu terasa kosong. Nah, bagaimana sih tasawuf menjawab masalah-masalah masyarakat modern seperti ini? Itu akan dibahas pada bab selanjutnya. Kemudian konsep untuk mencapai insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang sempurna. Bagaimana sih cara untuk mencapai tingkatan tersebut? Walaupun pada dasarnya kita di sini hanya akan membahas tentang sekedar konsepnya saja, tapi paling tidak kita sudah tahu apa sih insan kamil itu, bagaimana sih cara mencapainya, sehingga ketika nanti kita siap untuk mencapai tingkatan tersebut, kita sudah tahu konsep-konsepnya atau cara-cara untuk mencapai insan kamil tersebut. Kemudian pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang pandangan tokoh berkenaan dengan tasawuf. Menurut Abdus Somad, ini salah satu dai yang terkenal, mungkin teman-teman bisa mencarinya juga di YouTube. Terdapat 3 level dalam mempelajari tasawuf. Yang pertama adalah mubtadi, atau dalam hal ini masih mudah tergoda dengan nafsu. Maka pada tahapan ini adalah upaya untuk membersihkan diri. Jadi pada tahap mubtadi ini kita diajari untuk bagaimana sih menjauhkan dari godaan nafsu, bagaimana sih membersihkan diri, membersihkan hati, seperti itu. Mungkin kalau di pondok ada beberapa yang sudah mengkaji kitabnya seperti Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, itu juga salah satu pelajaran tingkat mubtadi ini. Kemudian mutawasid, atau orang yang sudah mulai lepas dari hawa nafsu menuju ke tingkat suci dari tingkatan maksiat. Setelah kita melewati tingkatan mubtadi itu ada mutawasid namanya. Jadi orang yang sudah tidak tergoda oleh hawa nafsu, sedikit tidak tergoda. Biasanya kitab-kitab yang dikaji pada level ini adalah seperti Al-Hikam dan sebagainya, kitab yang lebih tinggi daripada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian apakah tidak penting ketika kita belajar kitab mubtadi? Ya tetap penting. Ketika kita berada di level mutawasid, kitab mubtadi itu sebagai pengingat kita agar kita tidak tergoda oleh hawa nafsu ketika kita di tahap mutawasid ini. Dan yang ketiga adalah muntahi, orang yang telah suci dari maksiat batin, yang hidupnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wah, ini tingkatan yang tinggi. Mungkin beberapa kiai-kiai itu sudah pada level ini. Kemudian apakah penting kita mengkaji kitab-kitab sebelumnya seperti mutawasid atau mubtadi? Ya tetap penting, karena di tingkatan muntahi ini kitab-kitab sebelumnya itu sebagai penyibuk agar kita tidak tergoda pada hawa nafsu.
penyibuk sebagai penyibuk. Jadi kita tetap harus membaca kitab-kitab sebelumnya. Lah, di mata pelajaran kelas 12 ini kita lebih berfokus pada tingkatan pertama terlebih dahulu, yaitu membersihkan diri dari godaan hawa nafsu dan juga upaya untuk memperbaiki diri. Sehingga berdasarkan penjelasan di awal tadi, tujuan dari mapel ini adalah mempersiapkan teman-teman kelas 12 untuk mendapatkan fondasi menuju ke jenjang selanjutnya. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari, mungkin teman-teman nanti setelah madrasah aliyah akan melanjutkan di jurusan usuluddin atau jurusan dakwah dan sebagainya, itu sebagai fondasi awal untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Yang selanjutnya memberikan gambaran tentang tarekat atau jalan untuk menempuh jalur tasawuf. Jadi teman-teman yang sebelumnya tidak tahu apa sih tarekat, apa saja sih tarekat di Indonesia, itu dipelajari pada mapel ini ya. Kemudian mengetahui berbagai tarekat yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang familiar itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, kemudian Naqsabandi, kemudian ada tarekat Sadiliyah, itu adalah tarekat-tarekat yang ada di Indonesia. Kemudian mengetahui tentang tokoh-tokoh sufi yang ada di Nusantara. Jadi selain kita mengetahui tentang apa sih tarekat-tarekatnya yang ada di Indonesia, kita juga harus mengetahui tentang tokoh-tokoh sufi yang ada di Nusantara. Kemudian kompetensi inti yang harus dicapai, yang pertama adalah menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Setelah kita mengetahui tentang konsep-konsep tasawuf, konsep-konsep tarekat, setidaknya kita ketika kita sudah siap untuk belajar hal-hal tersebut, kita sudah memiliki konsepnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian menumbuhkan sifat sosial, respon sosial, dan yang ada pada diri peserta didik. Jadi tidak lain, pengetahuan yang kita dapatkan tadi adalah upaya kita agar kita memiliki respon yang baik terhadap keadaan sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik serta menganalisis berbagai perilaku tercela maupun terpuji. Jadi di sini kita juga tetap akan mempelajari tentang apa sih kerugian kita ketika kita memiliki akhlak tercela, kemudian apa sih keuntungan kita ketika kita memiliki akhlak terpuji atau perilaku terpuji. Jadi itu akan dibahas pada materi kali ini atau kompetensi yang harus dicapai pada materi ini. Dan yang terakhir adalah menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan materi. Jadi pada materi kali ini kita juga akan tidak hanya saya sebagai guru yang akan menjelaskan, tapi samen-samen semua juga akan Bapak berikan materi yang mana tujuannya adalah untuk jenengan bisa menganalisa tentang materi-materi yang akan kita lakukan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tentunya dalam penjelasan materi sebelumnya masih banyak salah kata atau ucapan yang Bapak sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tasawuf amali dan juga tasawuf falsafi. Mungkin teman-teman bisa membaca terlebih dahulu modul yang telah saya berikan untuk kemudian sebagai bahan diskusi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.